Kemudian Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana sih perangai Nabi Muhammad? Bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya, budi pekertinya itu apa? Al-Quran. Istilah kata, kalau Al-Quran itu panduan hidup, buku panduan hidup. Kalau Nabi Muhammad manusia panduan hidup. Jadi mohon maaf Pak, kita di akhir zaman ini mau ikut siapa lagi kalau tidak ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada nggak pintu menuju surga selain Nabi Muhammad? Nggak ada. Tidak ada jalan menuju surga, bahkan menuju Allah, kecuali melalui siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang pengen sholat, tapi nggak mengikuti Nabi. Sholatnya sah nggak? Ada orang pengen hidupnya bahagia, tapi tidak mengikuti Nabi. Ya mungkin bahagianya di dunia saja, tidak sampai akhirat. Ya, makanya Bapak Ibu tumbuhkan kecintaan kepada anak-anak kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak di kalangan umat Nabi di akhir zaman ini, ketika ditanya bagaimana sikapmu atau bagaimana dirimu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan, mereka nggak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menangis. Bahkan saking cintanya sama Nabi, membayangkan ada di hadapannya aja. Bayangkan, Mbak. Tidak perlu jauh-jauh kepada Nabi. Seandainya kita sekarang membayangkan seseorang yang kita cintai, orang tua, ataupun siapapun kemudian masih ada di hadapan kita, waduh, kita nggak bisa menahan air mata. Bagaimana kemudian kita membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kita. Tapi semua ini terjadi kalau kemudian apa? Kalau kemudian kita menumbuhkan rasa kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau memberikan doa supaya kita tidak terpisah dengan Nabi Muhammad. Allahumma la tufarriq bainana wa baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan kami berpisah baik di dunia maupun di akhirat bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering ceritalah masalah Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Bahkan manusia yang paling cinta kepada kita adalah Nabi Muhammad. Bahkan yang menjadikan kita masuk surga lebih dulu dibandingkan umat-umat lain, itu kira-kira karena amal kita apa karena kita sebagai umat Nabi Muhammad? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, ibadah kita bisa dihitung, ya, sholat kita, sedekah kita. Tapi yang menjadikan kita benar-benar istimewa, bahkan masuk surga lebih dulu dibandingkan umat-umat sebelum kita, itu karena kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata Nabi Muhammad seperti emas atau berlian. Kita ini seperti sesuatu yang membungkus berlian tersebut, sehingga gara-gara membungkus berlian tersebut kita ditaruh di tempat yang istimewa. Kita ditaruh di tempat yang istimewa. Misalkan ada emas atau berlian dilindungi oleh plastik, kita ibarat plastik aja Pak. Ya. Bukan berarti kita bernilai, bukan. Yang bernilai adalah emasnya. Tapi kira-kira plastik yang membungkus emas ini, ya, ditaruh di tempat yang istimewa,
atau ditaruh tempat yang biasa-biasa saja? Pasti ditaruh di tempat yang, kenapa? Karena kita ngikut dengan sesuatu yang mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara akhlak Nabi, Nabi ini sangat menyayangi anak yatim dan juga para janda. Nabi sangat menyayangi anak yatim dan juga, kemudian Nabi ketika dipanggil oleh orang-orang yang, mohon maaf, fakir miskin, itu Nabi cepat. Responnya apa aja? Cepat. Makanya Bapak Ibu, kalau ada undangan dari saudara kita yang mungkin ekonominya biasa-biasa aja, ya harus tetap hadir. Ya. Jangan kalau yang undang orang kaya, misalnya Ustaz Salman, kalau yang undang orang kaya datang, kalau yang undang orang biasa-biasa aja nggak datang. Wah, ini berarti menyelisihi sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, ajari anak-anak kita cinta kepada siapa? Bapak Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya udah dipraktekkan. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk nanti yang paling sepele-sepele, walaupun tidak ada yang sepele mengikuti Nabi. Misalkan ajarkan anak-anak kita kalau hari Jumat, misalkan sholat Jumat, nak pakai baju warna putih. Atau misalkan keluar rumah diajari baca Bismillah tawakkaltu 'alallah. Masuk masjid, nak usahakan kaki kanan dulu. Nanti pas keluar kaki kiri. Ketika di rumah mau makan diajarkan baca doa makan. Biar setiap momen yang dia lakukan menghargai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ya. Bahkan jangankan yang sudah besar, ya. Umur 10 tahun aja kita harus perintahkan sholat. Kalau nggak mau dia kita pukul. Tapi pukulan pendidikan, ya. Bukan dipukul sampai babak belur, ya, enggak juga. Ya. Tapi dipukul dengan pukulan pendidikan. Ya. Terkadang orang tua rada sungkan kalau anaknya sudah menikah, kemudian kalau anaknya sudah dewasa, apalagi misalkan anaknya sudah ngasih kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya lembek. Padahal orang tua masih memiliki kewajiban untuk kemudian menasehati anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita mencintai keluarga Nabi. Ajarkan anak-anak kita mencintai keluarga Nabi. Jangan sampai kemudian menjadi seperti orang-orang Khawarij. Bahkan banyak mereka membunuh anak keturunan Nabi Sallallahu Alaihi, berdalihkan Al-Quran, berdalihkan hadis. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita terhindar daripada membenci keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sepakat boleh, tapi kalau benci jangankan kepada keluarga Nabi, kepada sesama Muslim, sesama mukmin pun kita tidak boleh ada kebencian. Seandainya orang tersebut kelakuannya tidak baik, jangan benci orangnya, tapi benci kelakuannya. Dia suka minum khamr, jangan benci orangnya, benci sifatnya. Dia suka main judi, jangan benci orangnya, benci perilakunya yang tidak sesuai. Adapun orangnya kita masih punya keharusan mendoakan. Semoga mendapatkan hidayah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jangan kemudian kita mengatakan dia min ahlin nar. Wah, calon-calon penduduk neraka, ya. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah dituduh menjadi Syiah. Pernah dituduh menjadi apa? Syiah. Gara-gara apa? Gara-gara saking cintanya kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau cinta kepada keturunan Nabi kemudian dianggapnya Syiah. Sampai Imam Syafi'i mengubah syair.
Seandainya mencintai keturunan Nabi, saya disebut Rafidah, maka saksikanlah saya adalah Rafidah. Saking apa? Saking bahwasanya mencintai keturunan Nabi itu adalah kewajiban. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting, wa qiraatil Quran. Ajarkan anak-anak kita supaya bisa baca Quran. Fa inna hamalatal Qur'ani fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Maka sesungguhnya orang yang terus bersama Al-Quran nanti di hari kiamat itu di dalam naungan Allah, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan juga bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kedudukannya nanti pengen satu level ya, atau dua level setelah nabi, maka sepanjang hidup kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ahlu Quran itu bukan hanya hafal Quran. Bapak ibu pun bisa. Kalau setiap hari buka Quran, baca Quran, ya, Ustadz saya belum lancar bacanya, tak apa-apa belajar. Ya. Ada orang baca satu ayat hanya 1 menit. Bapak ibu misalkan baca satu ayat, saking lagi belajarnya sampai 1 jam, itu ayatnya boleh sama, tapi pahalanya lebih banyak yang baca satu jam. Ya. Makanya termasuk diri kita ataupun anak-anak kita ajarkan untuk supaya membaca Al-Quran. Karena tadi Al-Quran itu bahkan kalangan jin dan manusia tidak bisa membuat Al-Quran. Bahkan semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Intisarinya ada di dalam apa? Bapak Ibu, ada di dalam Al-Quran. Kalau Bapak belajar matematika, itu di Al-Quran udah ada sejak dulu. Ya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Apa kata Allah? Tilka asyaratu kamilah. Kalau nanti melakukan sesuatu yang mewajibkan kita kena dam atau bayar denda, ya, baik dengan puasa ataupun yang lainnya, maka kata Allah apa? Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji. Nanti ketika haji, ini musim haji, di sana dia puasa 3 hari. Nah, nanti setelah pulang 7 hari. Ya. Wasab'atin idza raja. Terus kata Allah, tilka asyaratu kamilah. Itu adalah 10 yang sempurna. Berarti Allah mengajarkan ilmu apa? Matematika. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah dengar yang terjadi apa? Di Amerika itu gedung WTC. Ya, itu kan nama jalannya apa? Juruf Har. Nama jalannya Jalan Juruf Har. Itu ada juga di dalam Al-Quran. Afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin hari fanhara bihi fi nari jahannam. Barang siapa yang membuat bangunan tinggi, itu bangunan tinggi nggak? Ya. Ala syafa jurufin har, tujuannya nggak baik. Fanhara bihi fi nari jahannam. Allah akan runtuhkan. Bahkan dari suratnya, ayatnya itu sesuai dengan apa jumlah ketinggian ininya. Ini apakah kebetulan? Enggak, ini mukjizatul Quran. Muminya Fir'aun kapan ditemukan? Belum lama, sekitar 100 tahun lebih. Padahal, mohon maaf, Fir'aun tenggelamnya kapan? Bukan 1000 tahun lagi, Pak. Dari zamannya Nabi Musa melewati Nabi Isa, Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke sini aja udah 1447 lebih.
Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa berapa? Dari Nabi Isa ke Nabi Musa berapa? Udah ribuan tahun Fir'aun tenggelam. Tapi mohon maaf, ditemukan belum ada 200 tahun silam, belum ada. Lah emang kenapa Ustaz? Apa hubungannya dengan Al-Quran? Al-Quran berbicara akan mengabadikan jasadnya Fir'aun. Kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Allah dengan tegas mengatakan, pada hari ini aku abadikan tubuhmu wahai Fir'aun. Bukan menandakan kemuliaannya, bukan. Supaya orang setelahmu kemudian mengambil pelajaran dan tidak sombong dan mengaku Tuhan seperti diri. Berarti mohon maaf, jasadnya Fir'aun zamannya Nabi Isa udah ketemu belum? Belum. Zamannya Nabi Muhammad? Belum. Zamannya para sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i? Belum. Zamannya Imam Ghazali juga belum ketemu. Tapi mereka tetap beriman dengan ayat tadi. Kita yang di akhir zaman bahkan menyaksikan mumi Fir'aun itu udah ketemu, harusnya lebih yakin lagi dengan kehebatan-kehebatan Al-Quran. Maka mari Bapak Ibu ajarkan anak-anak kita untuk mengenal Al-Quran. Dan masih banyak segudang ilmu, jutaan bahkan tidak ternilai yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Yang penting kita hanya jangan sekedar baca, kita juga memahami isi daripada kandungan-kandungan Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi 3 ya, cinta kepada Nabi, keluarga Nabi, kemudian cinta kepada Al-Quran. Boleh ibu-ibu barangkali. Berapa menit lagi Pak? Biasanya ada pertanyaan, Ustaz, lebih bagus mana cinta kepada Nabi atau cinta kepada Al-Quran? Ini pertanyaannya sudah salah. Atau Ustaz lebih bagus mana nih, banyak sholawat dengan banyak baca Al-Quran? Ini pertanyaannya juga sudah salah. Gitu kan. Pertama, cinta kepada Nabi perintah. Cinta kepada Al-Quran juga perintah. Dia seakan-akan kalau saya cinta Nabi, nanti nggak cinta Quran. Kalau saya cinta Quran, nggak cinta Nabi. Atau ada pertanyaan juga di antara cinta kepada Nabi kan banyak sholawat. Ustaz lebih utama mana nih? Baca sholawat atau baca Quran? Seakan-akan kalau dia perbanyak sholawat tidak bisa juga perbanyak baca Quran. Ya. Padahal semuanya bisa dilakukan. Misalkan hari Jumat, anjurannya apa? Anjurannya perbanyak baca sholawat. Ya hari Jumat itu fokus perbanyak baca sholawat. Al-Qur'annya ada perintahnya nggak ada, baca suratul Kahfi. Jadi selain sholawat dibanyakin, baca Quran juga, baca suratul Kahfi. Kemudian termasuk malam Jumatnya juga. Ya. Jadi nanti menyesuaikan. Ya. Kalau antara maghrib dan isya memang dianjurkannya memperbanyak baca Al-Quran. Jadi kalau Bapak habis maghrib dan habis isya, kalau di rumah nggak bisa, di sini aja. Di masjid baca Quran. Dapat 1 lembar, 2 lembar, sampai nunggu waktu isya. Kemudian, setelah subuh, apa yang dianjurkan? Setelah subuh ternyata yang paling dianjurkan memperbanyak baca zikir. Ya, jadi, habis subuh, dianjurkan memperbanyak baca zikir karena ada dalil khusus. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian baca apa? Baca zikir sampai waktu syuruk, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Termasuk baca Al-Quran. Tapi secara anjurannya Al-Qurannya itu sebenarnya paling utamanya sebelum sholat subuh.
Jadi sebelum sholat subuh, yang paling utama baca apa? Baca Al-Quran. Kemudian sholat subuh, setelah subuh, paling utamanya baca apa? Baca baca zikir. Supaya zikiran-zikiran dari Nabi juga kebaca. Misalkan Nabi mengatakan, Afdolul zikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir, baca la ilaha illallah. Tinggal kita lihat kepada diri kita. Setiap hari baca la ilaha illallah berapa kali. Ya. Kemudian di antara zikir yang dianjurkan juga baca la haula wala quwata illa billah. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini disebutkan baca la haula wala quwata illa billah itu baca sekali aja obat daripada 99 penyakit. Paling ringannya adalah sumpek. Paling ringannya adalah penyakit Jadi sumpek galau itu penyakit harus dihilang, harus dihilang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh boleh Bu Ayu. Dosa. Kalau masalah dosa itu batasannya memang balik. Batasannya apa? Balik. Masalah dosa. Ya. Jadi tindak tanduk seorang anak kalau sudah balik maka urusan dia dengan Allah. Tapi mohon maaf itu tidak kemudian mengurangi eksistensi sebagai orang tua memberi nasihat. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran itu sampai ada namanya surah Luqman. Ada surah apa? Surah Luqman itu isi kandungannya seorang ayah dengan anak, orang tua dengan anaknya. Ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya, wahai anakku tercinta. Nasihat-nasihat. Artinya, kendati pun dia sudah balik, sebagai orang tua, itu boleh, bahkan harus menasehati anak-anaknya. Harus itu. Karena walau bagaimanapun hidup di dunianya lebih dulu orang tuanya dibandingkan anaknya. Termasuk masalah pernikahan. Yang penting, mohon maaf, jangan kemudian menuntut anak kita harus selaras dengan keinginan pribadi ya. Bukan tuntunan syariat. Nah, kamu nanti kalau punya istri, istrinya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau nggak kayak gini, ibu nggak mau, Pak. Ini beda cerita. Ini beda, ini beda cerita. Ya. Nasihatnya ya harus sesuai dengan syariat. Tapi tetap orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Karena orang tua lebih dulu punya anak. Orang tua lebih dulu menikah. Orang tua lebih dulu bagaimana berumah tangga, menjalani kehidupan. Jadi orang tua tetap adapun batasan urusan dia dengan Allah itu ketika sudah balik. Dan ini termasuk ibu nasihati. Kalau punya anak sudah balik, nak, kamu sudah balik. Ya. Kita sebagai orang tua menasehati. Tapi apa yang kamu lakukan pada saat ini urusanmu yaitu dengan Allah Subhanahu. Dosa udah urusannya dengan Allah. Pahala untuk dirinya sendiri. Tapi kalau belum balik, ketika sholat ya pahalanya sampai kepada orang tua. Ketika belum balik, tidak terkena beban syariat juga. Ada orang, anak belum balik mencuri, itu nggak boleh, tangannya dipotong, nggak boleh. Karena masih anak. Jadi nunggu sampai dia balik. Kalau sudah balik, masih mencuri lagi, beda cerita. Atau misalkan ada orang gila, ODGJ, mencuri, nggak boleh di penjara, nggak boleh. Nggak boleh di penjara karena dia tidak terkena hukum sampai kapan? Sampai waras, sampai berakal. Atau
Yang ketiga ada orang tidur, mukul, nggak boleh dipukul lagi. Orang dia lagi tidur kok. Jadi ada 3 orang yang tidak boleh dihukum secara syariat. Anak kecil sampai balik, orang gila sampai waras, orang tidur sampai bangun. Jadi kalau ada orang tidur, ya, ngikut temennya gitu, itu nggak dosa. Nggak boleh terkena hukum kisos. Atau ada orang tidur nggak sadar, apa, mukul orang sampai giginya patah. Itu nggak boleh dipukul lagi. Karena dalam kondisi tidur, misalkan tidur. Walaupun di dalam mimpinya lagi berantem misalkan. Ya, tetap tidak terkena hukum. Ya. Sama seperti anak, sampai dia balik. Balik itu tandanya ada 3. Yang laki-laki ataupun perempuan umur 15 tahun menurut hitungan Hijri. Jadi kalau bapak ibu punya anak umurnya sudah 15 tahun, berarti sudah apa? Sudah balik. Atau belum 15 tahun, tapi sudah mimpi basah. Itu juga sudah balik. Atau perempuan belum 15 tahun Ustaz, tapi sudah mengeluarkan darah haid, berarti sudah balik. Itu batasannya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Bapak, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Pada intinya, perjumpaan kita pada pagi hari ini, ajarkan anak-anak kita cinta kepada Nabi, keluarga Nabi, dan juga cinta untuk supaya senantiasa membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum